Hai, kali ini saya akan menjelaskan by value sama by reference di C#. Oke, pertama saya akan bikin integer A sama dengan 1 sama string nama sama dengan misalkan Susan. Oke, nah integer ini ada di tipe data struct ya, kemudian string ada di sistem tipe data class ya. Jadi kalian bisa lihat ini class, integer itu struct ya. Saya bilang primitif ya. Cara bikin struct gimana? Sedikit intermezzo, ini cara bikin struct itu sebenarnya seperti ini. Struct misalkan point ya. Terus public static integer x. Nah biasanya struct itu dipakai untuk objek yang kecil ya, jadi nggak pemakaian memorinya lebih sedikit ya, seperti itu. Nah aksesnya struct di mana ya, gampang, tinggal point dot x sama dengan misalkan a, point dot y sama dengan 2 gitu. Nah ini yang disebut tipe data struct ya. Integer ini struct, point ini struct. Oke ya, ini intermezzo aja buat mengenalkan apa itu struct. Jadi sebelum saya masuk lebih jauh, kalian paham perbedaan antara integer sama string ya, yang satu struct, yang satu class. Tapi jarang kita menggunakan struct, tapi kalau kalian ketemu struct jadi paham. Oke. Nah, integer ini tipenya adalah by value. Otomatis kalau struct itu by value ya. Apa perbedaannya by value sama by reference? By value itu memory allocation-nya itu lebih sedikit. Jadi kalau kalian bikin tipe data struct atau integer yang by value itu memory allocation lebih sedikit, dan otomatis dia di remove setelah keluar dari scope ya. Di remove setelah keluar dari scope. Scope itu apa? Scope udah saya pernah kasih tahu. Scope ini yang ada kurawal-kurawal, ini scope ya. Berbeda dengan misalkan tipe data class. Ini memory allocation lebih besar. Oke. Dan kemudian untuk remove-nya menggunakan garbage collector. Collected ya. Jadi untuk garbage collector kalian bisa search di Google. Oke. Nah, langsung aja contoh by value sama by reference. Misalnya saya punya var x sama dengan 1, kemudian var y sama dengan x, kemudian y plus. Oke. Nah, lihat, x sama dengan 1, y sama dengan x, y plus. Sekarang saya mau lihat hasilnya. Console write line, kita pakai gini, kemudian nilai x titik 2 ini adalah x, kemudian nilai y titik 2 ini adalah y. Oke. Berapa nilai x, berapa nilai y? Oke. Kalau by value nilai x sama dengan 1, nilai y karena y plus sama dengan 2. Oke, kita coba jalani. Bener ya? Oke. Kemudian kita coba bikin array, atau ya, kenapa array? Karena string adalah array, jadi kita bikin array. Var array A sama dengan new integer misalkan. Oke. New integer kita minta 3 tempat misalkan. Kita kasih nilai dan 1 2 3. Oke. Kita punya var A nilainya punya 3 array, nilainya 1 2 3. Kemudian kita bikin var B, array B sama dengan array A. Oke.
array B sama dengan array A. Ya. Kemudian saya rubah nilai arraynya. Ya. Array A, saya mau rubah nilainya yang indeks pertama deh, ya, indeks 0 ya. Indeks 0 kan nilainya 1 nih. Saya mau rubah ini jadi 5. Oke. Kemudian right line, saya mau tampilkan nilainya. Sekarang nilai array A indeks ke 0. Oke. Nanti kita panggil array A indeks 0. Oke. Nilai array B indeks ke 0, array B ke 0. Oke. Array A itu pertama nilainya 1, kemudian array B sama dengan array A. Ya, array B sama dengan array A. Array A kita rubah indeks 0 jadi 5. Berapa nilai B? Apakah 1 apa 5? Kita lihat. Harusnya sama karena ini adalah tipe data kelas. 5, 5. Lihat perbedaannya dengan yang di atas. Ya, misalnya kita balik. Array B di sini indeks ke 0 5. Jadi kita balik ya. Array A 1 2 3. Array B sama dengan array A. Array B indeks ke 0 kita ganti 5. Array A indeks ke 0 kan nilainya 1. Array B indeks ke 0 nilainya 5 kan. Teman kita lihat nilai array A itu akan sama dengan nilai array B. Lihat perbedaannya antara yang by value sama by reference. Ya, jadi kalau by reference itu hanya punya satu tempat, istilahnya referensinya yang akan diambil. Sedangkan kalau by value itu kita akan melihat nilainya di passing over. Jadi perbedaan antara kelas dengan primitive type atau struct ya. Struct itu primitive type lah, saya anggap seperti itu. Oke. Satu lagi contoh, misalkan saya punya public kelas karyawan. Oke. Kemudian di sini public prop decimal, misalkan salary. Oke. Nah, kemudian saya punya fungsi ya. Public static void add bonus misalkan, terus decimal misalkan bonusnya atau nominal ya. Nah, nominal plus sama dengan misalkan 500.000. Kemudian saya punya lagi satu lagi sini public static void add salary. Cuman bedanya add salary ini yang saya masukin adalah objeknya ya. Karyawan. Oke. Nah, di sini sama karyawan dot salary plus sama dengan juta. Oke, ya. Satu by value, satu lagi by reference ya. Ini ada perbedaan di sini. Nah, sekarang sebagai contoh, misalkan saya coba bilang var bonus sama dengan misalkan 200.000. Oke. Kemudian saya panggil add bonus, masukin bonus ya. Oke, kemudian kita lihat console right line ya, console right line bonus
dot to string, ini supaya mudah dibaca, dot to string dikasih N0. Oke, lihat bonus 200.000, add bonus ya, bonusnya masuk ke nominal plus sama dengan 500.000 ya, tapi lihat add bonus tetap 200.000 ya. Oke, sekarang lihat perbedaannya dengan kelas atau by reference ya. Misalnya var Anita sama dengan new karyawan ya. Nah, di sini saya isi salary-nya ya, sama dengan misalkan 1 juta, kayaknya 500.000 deh ini. Oke, kemudian saya panggil fungsi add salary, masukin siapa, objeknya si Anita. Oke, console write line ya, Anita dot to string, Anita dot salary dot to string, ini masukin kasih N0. Sekarang kita lihat hasilnya 1.500.000. lihat ya perbedaannya.